Kanker merupakan penyebab utama kematian pada manusia sebelum usia 70 tahun dan semakin hari penderita kanker semakin meningkat. Kanker itu adalah penyakit di mana sebagian sel dalam tubuh tumbuh secara tidak terkontrol dan dapat menyebar ke bagian lain pada tubuh. Pada perempuan, kanker payudara merupakan kanker yang paling tinggi kasusnya, diikuti oleh kanker serviks dan kanker ovari. Ginekologi di rumah sakit tersier. Pada fasilitas kesehatan tersier, penanganan mencakup tindakan operasi khusus seperti surgical staging, kemoterapi, terapi radiasi, dan terapi paliatif. Ganas atau terdapat penyebaran ke jaringan lain, maka perlu dilakukan kemoterapi sebanyak 6 kali dengan agen berbasis platinum dan paklitaxe. Pemberian kemoterapi berfungsi untuk memperlambat lajunya perkembangan tumor, sehingga akan memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Apa sih itu kemoterapi? Kemoterapi adalah proses pemberian bahan kimia obat anti kanker atau sitotoksik ke sel kanker untuk menghancurkannya. Kemoterapi merupakan proses pemberian pengobatan anti kanker dalam bentuk pil atau cairan melalui infus. Terus, bagaimana sih cara pemberian kemoterapi? Cara pemberian kemoterapi ada 2 cara. Yang pertama, dengan cara diminum, dan yang kedua, melalui infus. Apa saja sih tujuan dari kemoterapi? Tujuan kemoterapi ada 2. Yang pertama, yaitu untuk membasmi seluruh sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh sampai ke akar-akarnya, dan juga untuk memperpanjang harapan hidup. Untuk tujuan yang kedua, yaitu yang pertama, memperpanjang masa bebas kanker setelah radiasi atau operasi, menghentikan perkembangan kanker, dan yang terakhir, untuk mengobati kanker pada tempat yang sulit diradiasi. Ada juga loh manfaat kemoterapi. Yang pertama, untuk pengobatan. Yang kedua, kontrol kemoterapi ada yang bertujuan untuk menghambat perkembangan kanker agar tidak bertambah besar atau menyebar ke jaringan lain. Yang ketiga, mengurangi gejala seperti meringankan rasa sakit dan memberikan perasaan yang lebih baik serta memperkecil ukuran kanker pada daerah yang diserang. Ada juga loh syarat-syarat kemoterapi. Yuk kita lihat apa saja syarat-syaratnya. Yang pertama, pasien dalam keadaan sehat. Yang kedua, hasil laboratorium darah normal. Yang ketiga, hasil tes ginjal normal. Yang keempat, hasil tes fungsi hati normal. Yang kelima, pasien dan keluarga mengerti tujuan dan efek samping kemoterapi. Yang keenam, pasien menandatangani lembar persetujuan dilakukan tindakan kemoterapi. Setelah menjalani kemoterapi, adapun efek samping yang terjadi pada pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Berikut adalah efek samping dan juga penanganannya. Untuk yang pertama, efek samping kemoterapi secara fisik yaitu mual dan muntah. Cara mengatasinya itu yang pertama, minum obat anti mual dari dokter. Obat diminum 1 jam sebelum makan. Kedua, mengkonsumsi makanan kering yang mudah dicerna seperti cracker, roti kering tanpa mentega. Ketiga, jadwal makan terbagi 5-6 kali per hari dalam porsi kecil. Yang keempat, tidak banyak minum selama makan. Yang kelima, hindari berbaring setelah makan, tunggu minimal 30 menit. Yang keenam, hindari makanan berbumbu, berlemak, beraroma kuat. Efek samping yang kedua pada pasien yang menjalani kemoterapi yaitu gangguan pada mulut dan tenggorokan. Cara mengatasi yaitu jaga kebersihan gigi, gusi lidah, sikat lembut area tersebut dengan lembut setelah makan dan sebelum tidur. Gunakan sikat gigi yang ekstra lembut atau direndam air panas sebelum dipakai. Periksa kondisi mulut dan lidah setiap hari untuk sariawan ataupun bercak putih. Jaga mulut tetap lembab dengan minum sedikit-sedikit rutin sepanjang hari. Mengunyah permen bebas gula. Kemudian hindari obat kumur mengandung alkohol. Kumur dengan larutan baking soda 1/4 sendok teh, ditambah dengan garam 1/8 sendok teh, ditambah dengan 1 gelas air hangat lalu dibilas air hangat. Yang berikut, jaga kebersihan gigi palsu,
Dan yang terakhir, memilih makanan lembut, berkuah, dan mudah dikunyah. Efek samping yang ketiga yaitu rambut rontok. Cara mengatasi yaitu potong rambut pendek, gunakan penutup rambut seperti wig, sial, kerudung, topi, dan lain-lain. Cuci rambut Anda dengan lembut, gunakan sampo bayi. Keringkan rambut dengan ditepuk menggunakan handuk lembut. Menyisir rambut dengan lembut, hindari zat kimia dan pewarna rambut. Lindungi kepala dari sinar matahari. Efek samping yang keempat yaitu kelelahan. Cara mengatasinya yaitu batasi aktivitas dan atur aktivitas harian yang disukai, meminta bantuan orang lain untuk membantu aktivitas, duduk saat mengerjakan sesuatu, lakukan olahraga ringan rutin seperti berjalan 20-30 menit, yaitu 3-5 kali per minggu. Yang berikut, makan rutin 6 kali sehari dengan porsi kecil, dengan makanan tinggi protein dan kalori. Tidur minimal 8 jam per hari. Kemudian bangun dari berbaring dengan perlahan untuk menghindari pusing. Efek samping yang kelima yaitu adanya risiko perdarahan. Cara untuk mengatasi yaitu berhati-hati saat menggunakan benda tajam, hindari aktivitas fisik yang berisiko, hubungi tenaga kesehatan apabila membutuhkan bantuan pengobatan lebih lanjut. Efek samping yang keenam adalah kurang nafsu makan. Cara mengatasinya yaitu makan 6 kali sehari dalam porsi kecil, selalu sedia cemilan berkalori dan berprotein tinggi seperti martabak telur, keripik, tempe, ayam, dan juga makanan lainnya yang mengandung kalori dan protein tinggi. Kemudian, tambahkan kalori dan protein dalam makanan dengan menambah mentega, keju, atau krim. Minum minuman berkalori seperti susu ataupun jus. Cairan yang dikonsumsi sekitar 8 gelas sedang sehari bila tidak ada pembatasan asupan cairan seperti pada pasien ginjal ataupun jantung. Buat jadwal untuk makan bersama keluarga atau teman agar lebih menyenangkan. Makan permen rasa mint atau jeruk bila mulut terasa pahit, dan jangan gunakan alat makan berbahan logam saat makan. Tambahkan rempah dan bumbu dapur supaya menguatkan rasa makanan. Efek samping yang ketujuh adalah nyeri. Cara untuk mengatasinya yaitu dilakukan pemeriksaan darah dan urin yang rutin untuk mengetahui fungsi ginjal. Kemudian, banyak minum air putih untuk membersihkan sisa kemoterapi dari ginjal dan kandung kemih. Kemudian, batasi konsumsi minuman, teh, dan yang mengandung kafein, teh, dan soda. Efek samping yang ke-8 adalah susah BAB. Cara mengatasinya yaitu minum obat dari dokter, minum minimal 8-10 gelas per hari. Kemudian hindari makanan seperti coklat, produk coklat, keju, snack asin, roti putih atau gandum. Konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur dan buah, dan juga latihan fisik ringan seperti jalan kaki. Efek samping kemoterapi secara psikologis yaitu yang pertama ada denial atau penolakan. Denial sendiri yaitu respon penolakan yang biasanya hanyalah pertahanan sementara bagi individu. Efek samping yang kedua yaitu kecemasan atau ansietas. Kecemasan sendiri adalah respon psikologis yang dialami pasien saat terdiagnosis kanker berupa perasaan takut, sedih, dan kesulitan tidur. Efek samping yang ketiga yaitu rambut rontok. Cara mengatasi yaitu potong rambut pendek, gunakan penutup rambut seperti wig, sial, kerudung, topi, dan lain-lain. Cuci rambut Anda dengan lembut, gunakan sampo bayi. Keringkan rambut dengan ditepuk menggunakan handuk lembut. Menyisir rambut dengan lembut, hindari zat kimia dan pewarna rambut. Lindungi kepala dari sinar matahari. Efek samping yang keempat yaitu respon anger atau marah. Bila rasa marah tersebut diterima dengan respon yang adaptif, maka pasien kanker dapat mengontrol emosinya. Akan tetapi, bila diterima dengan respon maladaptif, maka akan menyebabkan akibat
akibat lain terhadap kondisi psikologis pasien kanker. Efek samping yang kelima yaitu depresi. Gejala depresi pada penderita kanker yang menjalani kemoterapi antara lain penurunan aktivitas, penurunan nafsu makan, dan aktivitas sosial. Faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan depresi pada pasien kanker antara lain rasa nyeri yang dirasakan, menjalani kemoterapi, dan kurangnya dukungan keluarga. Efek samping yang terakhir yaitu stres, di mana pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi dapat mengalami stres langsung melalui perubahan fisik dan psikologis seperti gemetar, berkeringat, peningkatan detak jantung, nyeri perut, sesak napas, kecemasan, bicara cepat, dan respon terhadap trauma dan perubahan perilaku lainnya. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pasien yang sedang menjalani kemoterapi, yaitu yang pertama ada terapi komplementer dan yang kedua dukungan keluarga. Terapi komplementer adalah terapi yang bisa digunakan untuk mengurangi efek samping dari berbagai penyakit dengan teknik yang mudah dan dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan dari tim medis atau bisa juga disebut sebagai pengobatan alternatif. Terapi yang dimaksud adalah terapi relaksasi otot progresif, bukit imagery, dan terapi relaksasi autogenik. Yang kedua, dukungan keluarga. Dengan adanya dukungan keluarga yang tinggi, maka pasien akan merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalani masa kemoterapi. Dukungan keluarga dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan emosional, yaitu mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Dukungan emosional diperlukan untuk menambah kepercayaan dari pasien dalam menghadapi penyakit yang dideritanya.